Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaminan kebahagiaan dalam beragama. Semua orang pasti mendambakan kebahagiaan, baik ketika hidup di dunia ini maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. As-sa'adah atau kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal ada dua macam, yaitu kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan ukhrawi atau kebahagiaan yang abadi. Dan kebahagiaan yang abadi ini kebahagiaan yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tentunya dengan mengikuti aturan yang ada. Aturannya yang mesti diikutin oleh kita yang pertama adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keimanan yang benar, dan untuk beriman dengan keimanan yang benar tadi harus mengikuti aturan pula, yaitu aturannya adalah dengan mengilmui Islam atau menggunakan ilmu. Sebab seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah harus mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Untuk taqarrub ilallah ini membutuhkan ilmu. Sebab tanpa ilmu tidak akan diterima. Maka oleh sebab itu seseorang setelahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berupaya untuk mengilmui Islam atau mengkaji dan mempelajari ilmu tentang Islam. Setelahnya seseorang mengetahui tentang ilmu keislaman tadi itu, maka harus digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mengamalkannya. Baik mengamalkan ilmu tadi maupun mengamalkan keimanan tadi. Sebab sebagai konsekuensi daripada keimanan, maka seseorang akan berusaha untuk beramal atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya orang memenuhi aturan yang tadi, beriman, berilmu, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kebahagiaan majazi. Kebahagiaan majazi ini adalah kebahagiaan yang fana atau kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan kebahagiaan ini tidak abadi. Orang untuk mendapatkan kebahagiaan majazi ini atau kebahagiaan dunia ini diberikan secara percuma oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai kehidupan, dikaruniai hidup, maka orang tersebut secara otomatis dia sudah diberikan kebahagiaan majazi, kebahagiaan fana yang ada di muka bumi ini. Terlepas orang tersebut beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan harta tidak melekat pada dirinya, tapi pada manfaatnya. Jadi maksudnya yang namanya kebahagiaan harta yang kita miliki ini tidak melekat pada harta itu sendiri, tapi pada manfaat harta itu untuk kita yang memilikinya. Menggapai kesempurnaan hidup tanpa harta bagaikan orang yang berperang tanpa senjata, atau bagaikan orang yang menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Yang berarti untuk menggapai kesempurnaan atau kebahagiaan
hidup itu memerlukan harta. Bagaimana halnya orang ketika berperang membutuhkan senjata. Sebab tanpa senjata mungkin orang tersebut akan kalah di medan perangnya. Atau ketika seseorang menangkap ikan tanpa menggunakan pancing atau jaring, mungkin akan susah untuk menangkapnya. Tapi apabila menggunakan peralatan yang cukup, salah satunya adalah pancing atau jaring, maka insya Allah orang tersebut akan mudah untuk menangkap ikan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik itu semua. Kebahagiaan bisa diraih kalau dekat dengannya. Maka oleh sebab itu kita membutuhkan segala sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa diraih kebahagiaan yang kita inginkan. Yang namanya hati atau kolbun itu ada dua macam. Dan kenapa kita mengkaji atau mempelajari hati? Karena yang namanya kebahagiaan itu ditentukan oleh hati kita. Kenapa? Karena yang namanya hati itu yang akan merasakan apakah dia bahagia ataukah tidak. Jadi yang namanya kebahagiaan tidak dirasakan oleh pikiran kita, tapi dirasakan oleh hati kita. Maka oleh sebab itu kita akan sedikit mempelajari tentang hati ini. Hati itu ada dua macam. Yang pertama adalah hati atau kolbun dulman atau hati yang berpenyakit atau hati yang penuh dengan sesuatu yang buruk. Itu yang disebut dengan kolbun dulman. Terus yang kedua adalah kolbun salim. Nah, kolbun salim ini adalah hati yang sehat atau hati yang selamat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, untuk menggapai kebahagiaan haruslah ada kondisi hati yang sehat atau yang biasa disebut dengan kolbun salim. Ada karakteristik kolbun atau hati yang sehat ini, yaitu yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Al-Quran merupakan obat dan nutrisi bagi hati yang baik. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhir. Itulah karakteristik daripada hati yang sehat, yang nomor duanya. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara zikir dan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rindu serta zikir itu merupakan kebahagiaan tertinggi baginya. Yang keempat, tidak pernah lupa dan berhenti mengingat dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesaat saja lupa kepada Allah, dia segera sadar dan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah masuk di dalam sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesusahan duniawinya, sehingga mendapatkan ketenangan
kenikmatan dan kebahagiaan, serta berlinanglah air matanya. Dan akhirnya bersukarialah hatinya karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan sholat. Yang ketujuh, berorientasi pada kualitas bukan pada amal semata. Jadi kolbun salim ini atau hati yang sehat ini selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan pada amal itu sendiri. Karena kualitas amal itu yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hati yang sehat ini selalu perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia. Karena seperti kita ketahui, yang namanya waktu itu berjalan sedemikian rupa. Tidak pernah menunggu kita dan tidak pernah melampaui kita. Tapi waktu berjalan sesuai dengan ketentuannya. Tapi apabila kita menyia-nyiakan waktu, maka waktu akan hilang percuma. Bahkan di dalam peribahasa Arab, waktu disebutkan ini. Al waktu kasaifi idza lam takto kotok akan. Apabila kita tidak menggunakan waktu tersebut, maka di dalam tadi disebutkan kotok akal, maka akan memotong diri kita. Yang berarti waktu akan membuat kita merugi kalau waktu itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.